Halo semuanya, masih bersama Ivan di sini. Gimana kabar kuota kalian? Masih aman? Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Man in Hope atau dalam bahasa Ceko, Muzif Najej. Terlepas benar atau salah ejaan saya barusan, film ini memiliki arti pria dalam harapan. Film yang bergenre komedi romantis ini dirilis di tahun 2011 yang ditulis dan disutradarai oleh Jiří Veselý. Menceritakan tentang seorang pria pemalu dan pendiam yang bernama Ondřej. Ondřej sedang menjalani hubungan pernikahan yang monoton dengan istrinya yang bernama Alice. Sedangkan ayah mertuanya yang bernama Rudolf memiliki hubungan pernikahan yang bahagia selama 35 tahun dengan istrinya yang bernama Marta. Saat hubungan pernikahan Ondřej terlihat monoton dan membosankan, Rudolf lalu menyemangati Ondřej dengan memberikan tips-tips dalam berumah tangga agar pernikahan mereka juga bisa langgeng seperti dirinya. Awalnya Ondřej menolak tawaran dari Rudolf, tapi suatu hari Ondřej berubah pikiran setelah bertemu dengan Charlotte. Oke deh, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas alur cerita filmnya setelah intro berikut ini. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang merayakan ulang tahun anaknya yang bernama Pavlik. Pavlik lalu meniup lilin kue ulang tahunnya dan memakannya. Nah loh. Lalu adegan memperlihatkan Ondřej dan Alice yang lagi asik ngencus di kamar. Alice yang berambisi ingin memiliki anak lagi rutin mengasah batang pisang milik Ondřej secara teratur. Namun belum juga ada hasil. Yang ada justru batang pisang Ondřej yang tiba-tiba kram. Rudolf yang mengetahui kondisi rumah tangga Ondřej dan putrinya lalu mentertawakannya. Ondřej lalu bertanya pada Rudolf, bagaimana bisa Rudolf dan Marta tetap terlihat mesra dan sangat bergairah di usia pernikahannya yang kini sudah berumur 35 tahun. Sebagai sosok mertua yang bijaksana dan peduli terhadap pernikahan putrinya, Rudolf lalu membocorkan rahasianya selama ini kepada Ondřej. Rudolf berkata bahwa selama 20 tahun terakhir dia tidak pernah melihat wajah istrinya ketika sedang bercinta. Jika hal itu ia lakukan, sama saja ia bunuh diri. Yang ia lakukan selama ini ialah dengan membayangkan sosok wanita lain secara detail ketika sedang bercinta dengan istrinya. Jadi ketika Marta mengajaknya bercinta, Rudolf tinggal menutup matanya dan membuka folder di dalam otaknya untuk memilih gambar wanita lain dan membayangkan lekuk tubuhnya dari wanita yang dia inginkan. Bisa begitu ya? Lalu, scene berpindah memperlihatkan Ondřej yang sedang berada di restorannya yang tampak sepi. Ondřej pun pergi untuk bermain biliar, yang ternyata Rudolf juga sedang berada di sana. Tak lama datanglah seorang wanita berbaju merah yang bemper depan belakangnya kelebihan muatan. Wanita itu bernama Charlotte, yang ternyata kencan baru dari Rudolf. Rudolf pun mengenalkan Charlotte pada Ondřej yang justru mentertawai Ondřej karena pisangnya yang kram saat ngencus bersama istrinya tadi malam. Lalu Rudolf dan Charlotte bermain sodok-sodokan di meja biliar. Karena pertunjukan Charlotte yang begitu hebat, Rudolf dan Ondřej hanya bisa terdiam. Iya, diam tapi dengan memperhatikan bempernya Charlotte. Ondřej pun pulang dengan kondisi basah kuyup karena kehujanan. Setibanya di rumah, dia langsung mengemut benda yang dia kira adalah alat pengukur suhu tubuh. Padahal itu merupakan test pack yang menunjukkan bahwasanya Alice masih tidak hamil. Karena Alice merasa sehat, ia menyarankan Ondřej untuk memeriksa kesuburannya. Setibanya di klinik, Ondřej diminta untuk memasukkan sampel spermanya di dalam botol. Ondřej lalu diarahkan menuju sebuah ruangan khusus yang mana dia heran dengan ruangan tersebut. Gimana mau ngaceng coba kalau di ruangan itu ada gambar bayi lagi nyengir. Tak mau habis akal, Ondřej pun mencoba menerapkan ilmu yang diberikan oleh Rudolf. Seketika Ondřej membayangkan sosok Charlotte yang sedang menggagahinya. Sialnya, lagi asik-asiknya digoyang, tiba-tiba pintu diketok oleh istrinya dan Ondřej pun gagal menyalurkan fantasinya bersama Charlotte. Adegan lalu berpindah di restoran. Ketika Ondřej lagi ngebersihin restorannya, dia kaget melihat Charlotte datang. Karena Charlotte lapar, Ondřej auto masak makanan khusus buat Charlotte. Dan setelah itu, Charlotte bilang kalau dia berniat untuk mengembalikan jaket yang ia pinjam kemarin. Dan meminta Ondřej untuk datang sendiri mengambilnya di rumah Charlotte. Setibanya di rumah Charlotte, ternyata Ondřej hilaf hingga berujunglah adegan pengecusan.
Tapi sialnya lagi, Alice yang merasa curiga dengan wangi parfum di jaket Ondrit memeriksa jaket itu dan menemukan cangcut wanita di dalam saku jaket itu. Dan rupanya Ondrit melempar kesalahan yang ia lakukan kepada bapak mertuanya sendiri, sehingga Rudolf disuruh tidur di luar oleh Martha. Meski demikian, sebagai pria yang sudah berpengalaman perihal pengencusan serong, Rudolf memaklumi keluguan Ondrit yang mengkambing hitamkan dirinya. Kejadian itu justru membuat Rudolf merasa bangga karena Martha menganggap bahwa dirinya masih sangat mampu menggait daun muda. Lalu Rudolf dengan bangganya memamerkan semua koleksi burburunya pada Ondrit. Total hingga saat ini ada 139 benda kenangan yang ia simpan, seperti foto, video, lukisan, bahkan cetakan bemper belakang wanita itu. Dan ternyata, tanpa Rudolf sadari, selama ini Martha sudah mengetahui semua kelakuan Rudolf yang suka berburu gadis muda. Martha cerita kepada Alice bahwa dirinya ikhlas Rudolf memarkirkan rudalnya kemanapun, selagi Rudolf tahu di mana jalan pulang. Martha juga bilang ke Alice bahwa biasanya laki-laki yang merasa bersalah akan menjadi sangat perhatian. Dan ini Martha manfaatkan untuk meminta sebuah tas bermerek kepada Rudolf. Dan benar saja, keesokan harinya Rudolf yang paham akan apa yang diinginkan oleh Martha langsung membelikannya sebuah tas bermerek. Sewaktu Martha menerima tas dari Rudolf sebagai permintaan maafnya, Martha terlihat sangat senang gembira bukan main. Tapi sialnya di jalan, Martha kecelakaan dan mati di tempat. Sementara itu, di dalam kamarnya, Rudolf menabur bunga di ranjang untuk menyambut istrinya yang sudah memaafkannya. Tapi waktu pintu dibuka, bukannya Martha yang nongol, melainkan seorang polisi yang mengabarkan bahwasanya Martha telah meninggal dunia akibat kecelakaan tadi. Rudolf terpukul mendengar berita yang datang tiba-tiba. Wanita yang dia cintai kini telah tiada. Kini Rudolf menjalani hari demi harinya dengan penuh duka mendalam. Dan yang paling menyedihkan, ketika Rudolf akan tidur, ia juga menyelimuti bantal yang istrinya biasa pakai. Hal itu ia lakukan demi melepas kerinduannya sembari dia terlelap. Namun karena kesedihan yang teramat dalam sepeninggal istrinya, Rudolf sedikit kurang waras. Sampai-sampai Rudolf salah mengangkat setrika panas yang ia kira handphone. Rupanya itu merupakan panggilan dari Alice yang merasa khawatir dengan keadaan bapaknya yang sudah berhari-hari mengurung diri dan minum minuman keras. Alice pun berterus terang bahwa ibunya sudah mengetahui tentang koleksi buruannya Rudolf. Mendengar hal itu, Rudolf langsung shock. Ternyata istrinya selama ini tetap mencintainya meskipun Rudolf sudah berkali-kali menduakannya. Agar Rudolf tidak semakin terpuruk, Alice menyarankannya untuk mencari hiburan dengan wanita muda yang ia kenal. Tapi Rudolf menolak hal itu karena kini ia sudah malas untuk berpetualang karena tempatnya pulang sudah tak ada lagi. Di sisi lain, Ondrit izin ke istrinya untuk main tenis, tapi kita tahu itu hanya sebuah alasan klasik yang ia buat agar bisa bertemu dengan Charlotta dan melakukan ritual pengecusan bersamanya. Di malam harinya, Ondrit yang kelelahan setelah ngencus Charlotta tadi siang tak berdaya menghadapi keinginan istrinya. Sebagai istri yang perhatian, Alice mengambil alih kemudi. Dan ternyata Alice punya maksud untuk mengambil sampel sperma milik Ondrit guna diteliti. Besoknya Alice membawa sampel itu ke klinik dan ternyata kondisi Ondrit baik-baik saja. Begitu pula dengan cerobong milik Alice. Ondrit yang kini ketagihan ngecus dengan Charlotta lagi asik bergoyang di dalam mobil kecil di pinggir danau yang ada di tengah hutan. Tanpa mereka sadari, mereka malah menjadi tontonan adik-adik pramuka yang sedang mengadakan penjelajahan. Karena genjotan Charlotta yang begitu menggelegar, mobil mereka meluncur dan menabrak sebatang pohon pinus yang ada di situ. Ondrit bilang kalau mobilnya perlu diganti, tapi Alice malah bilang bahwa dia belum ada uang. Dengan percaya diri, Ondrit lalu bilang dia punya solusinya. Ternyata genjotan Charlotta membawa energi positif bagi Ondrit. Ondrit lalu menunjukkan skill masaknya pada Rudolf dan Alice. Alice pun tampak senang melihat semangat Ondrit yang mampu menunjukkan skill memasaknya yang asli. Sejak saat itu, Ondrit lalu mengambil alih tugas sebagai koki. Sedangkan si koki lama kini menjadi asistennya. Kini restoran milik mereka menjadi ramai dan Ondrit berhasil membeli sebuah mobil baru dan begitu leluasa ngencus Charlotta di dalam mobil barunya.
Tak hanya skill memasaknya saja yang meningkat, gairah Ondrit pun juga semakin menggila. Tanpa memperdulikan sekitar, Ondrit lalu ngencus Alice di dalam dapur restoran itu. Singkat cerita, malam Natal pun tiba. Rudolph yang mengetahui kelakuan anak mantunya memintanya untuk menghentikan perselingkuhannya. Saat sedang merayakan Natal, Ondrit menerima telepon dari Charlotta yang ternyata sudah menunggu di depan rumahnya. Dengan alasan untuk buang sampah, Ondrit pun turun menemui Charlotta. Charlotta datang dengan menggunakan lingerie pemberian Ondrit yang ternyata kekecilan. Kayaknya sih emang bemper depannya aja yang kebesaran itu ya. Tak hanya itu, Charlotta juga membawakannya hadiah raket tenis baru sebagai hadiah Natal. Tak lupa sebelum pulang, Ondrit menyempatkan diri untuk nyosor congor Charlotta. Charlotta yang ditinggal pas lagi pengen-pengennya merasa kecewa dalam sepi. Sementara itu, Ondrit juga menghadiahkan lingerie yang sama kepada istrinya. Dan ketika dipakai ternyata ukurannya kegedean.